Tapi apapun itu Sobat Era sekalian, saya pribadi menginginkan bahwa pertarungan 2024 adalah pertarungan ide gagasan dari orang-orang brilian dan terbaik di Republik ini. Karena itulah pesan moralnya, hapuskanlah presidensial threshold itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ada berita yang menarik ya mengenai PA 212, Persaudaraan Alumni 212 yang selalu mendesak agar Prabowo tidak perlu lagi nyalon. Prabowo sudah selesai. Dan sebaliknya mereka mendukung tokoh-tokoh lain. Wah, termasuk juga yang didukung luar biasa. Semacam Habib Rizik juga didukung, UAS juga didukung. Tapi ini berita mengatakan PA 212, Habib Rizik, UAS punya peluang tapi tak berambisi nyapres 2024. Tak berambisi bukan berarti tidak mau ya, kita harus bedakan. Jadi ini sesungguhnya menjawab undangan Nasdem. Menarik Nasdem ini ya, nanti kita akan bacakan dan kita analisis ya. Katanya orang seperti Habib Rizik boleh saja ikut konvensi calon presiden di Nasdem ya. Nah, coba kita bacakan ngomong apa lagi ini Selamat Ma'arif ya. Jakarta, sebagaimana dilansir oleh Detik News, Persaudaraan Alumni PA 212 meyakini Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad UAS tidak tertarik mengikuti konvensi Capres 2024. PA 212 menyebut Habib Rizik dan UAS memiliki peluang di Pilpres 2024, tapi tak berambisi. Habib Rizik dan UAS enggak tertarik ikut konvensi Capres, kata Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif kepada wartawan Selasa 11 Agustus 2020. Beliau, Habib Rizik dan UAS pasti tidak berambisi nyapres, tambah Slamet. Menurut Slamet, Habib Rizik dan UAS berpeluang maju di Pilpres 2024 karena populer. Dia menilai keduanya memiliki pendukung yang mengakar. Peluang diusungkan ada walau orang itu tak berambisi. Karena beliau tokoh umat yang populer dan mengakar ke bawah, ujar Slamet. Lebih lanjut, Selamat mengatakan seorang pemimpin sepatutnya tak disandingkan dengan orang yang berambisi. Dia kemudian menyindir tokoh yang maju di Pilpres tapi selalu gagal. Tahu ya siapa yang dimaksud ya? Justru pemimpin jangan diberikan sama yang berambisi. Sudah terbukti kalah berkali-kali, masih mau maju aja, hehehe sebutnya. Sebelumnya, Partai Nasdem terbuka untuk Habib Rizik dan UAS yang dijagokan PA 212 pada Pilpres 2024. Syaratnya, keduanya bersedia mengikuti konvensi Capres. Kalau Nasdem melakukan konvensi, apakah partai-partai lain juga melakukan konvensi? Kalau Nasdem partai terbuka, kalau UAS mau daftar sebagai kandidat untuk bakal Capres, Partai Nasdem terbuka. HRS, maksudnya Habib Rizik Syihab, silakan saja daftar, silakan saja. Ini Nasdem kan partai terbuka, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan Senin 10 Agustus. Ya, sebenarnya luar biasa ya ini saya bacakan dari Willy Aditya. Nah, ini beritanya. Nasdem persilakan Habib Rizik ikut konvensi Capres. Partai Nasdem terbuka untuk Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad yang dijagokan Persaudaraan Alumni PA 212 pada Pilpres 2024. Syaratnya keduanya bersedia mengikuti konvensi Capres. Nah, sebagaimana dikatakan Willy Aditya ya. Willy menilai Habib Rizik dan UAS punya modal sosial yang besar. Jika ingin mencalonkan diri, keduanya dinilai harus bisa membangun komunikasi dengan parpol karena ranah agama dan politik disebutnya berbeda. Tentu ranah agama dengan ranah politik itu dalam proses berkompetisi dan berkontestasi itu dua hal yang berbeda.
Cuma preferensi itu penting, modal sosial itu penting, dan itu cukup kuat karena UAS dan Habib Rizik itu punya modal sosial yang kuat. Sejauh apa kemudian modal sosial itu mampu menjadi cukup kuat ketika dia ditransfer menjadi modal politik, ujar Willy. Kita punya pengalaman kemarin yang dampingi Pak Jokowi kan ketua MUI. Itu juga salah satu preferensi. Tinggal bagaimana kemudian komunikasi dalam proses pencapresan itu kan dari partai-partai. Bagaimana komunikasi dengan partai dan kemudian sejauh apa kesepahaman imbuhnya. Terkait peluang Habib Rizik dan UAS pada 2024, Willy menyerahkannya kepada pilihan publik. Ya, tidak mungkin juga. Dia sendiri yang memilih ya. Terkait sentimen publik terhadap keduanya, Willy tetap mempersilahkan Habib Rizik dan UAS mendaftar asalkan memenuhi syarat pencapresan yang ditetapkan undang-undang. Kemudian kita menggunakan indikator survei kan dan indikator internal. Ada dua indikator nanti kita gunakan, tapi sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang sudah cukup umurnya dan memenuhi syarat pencalonan itu boleh. Kita lihat syarat-syarat pencalonannya. Apakah seseorang sebagai calon presiden itu tersangkut kasus atau enggak? Kita lihat saja memenuhi enggak syarat itu Habib Rizik. Itu menjadi pertimbangan ucapnya. Luar biasa ya. Jadi menarik ya. Pertama, PA 212, persaudaraan alumni 212 selalu menyatakan jangan Prabowo mencalonkan lagi. Sesungguhnya memang hak konstitusional Prabowo mau mencalonkan atau tidak. Tapi aspirasi PA 212 juga tidak boleh dihalangi. Karena mereka adalah kelompok yang mendukung Prabowo pada perhelatan Pilpres 2019. Dan kalau mereka kecewa, wajar saja. Karena setelah sama-sama berjuang untuk menghadapi pasangan Jokowi Ma'ruf, ternyata Prabowo sekarang malah ada di kekuasaan eksekutif Presiden Jokowi. Nah, termasuk teman saya Dhanil Anzar Simanjuntak ya, yang dalam masa Pilpres selalu mengkritik Jokowi ya, lalu kemudian juga berdebat dengan kubu Jokowi, sekarang malah menjadi part of government. Suaranya nggak muncul lagi ya. Jadi wajar saja kalau kemudian pendukung-pendukung militan Prabowo kecewa. Termasuk PA 212 yang paling keras ngomong dari awal, Prabowo jangan nyalon lagi, Prabowo sudah selesai, ada anak muda seperti Anies, Sandi, dan kemudian juga Habib Rizik. Itu satu soal. Soal kedua yang menarik adalah ya, soal Nasdem yang mau membuka konvensi calon presiden. Nah, ini menarik ya. Kenapa menarik? Begini, Sobat Era sekalian. Kalau Nasdem konsisten membuka konvensi calon presiden, maka Nasdem harus memastikan bahwa partainya bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga ada kepastian bahwa pemenang konvensi Nasdem akan menjadi calon presiden. Jangan seperti Partai Demokrat, Sobat Era sekalian. Menjelang Pilpres 2014, Demokrat mengadakan konvensi Partai Demokrat. Menarik sekali. Calon-calonnya ada Anies Baswedan, ada Dahlan Iskan, ada Dino Patijalal, dan lain sebagainya. Ada Irman Gusman, ketua DPD waktu itu. Tetapi yang terjadi apa? Hasil akhir tidak diumumkan karena ternyata Partai Demokrat tidak bisa mencalonkan presiden dan atau wakil presiden. Karena apa? Karena presidensial threshold 20%. Perolehan Partai Demokrat tidak sampai 20%, sehingga mereka tidak bisa standing alone untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Akibatnya konvensi yang sudah begitu mahal, memerah tenaga, pikiran, dan juga waktu yang banyak tidak ada gunanya. Nah, Nasdem mau melakukan hal yang sama, ya akan sia-sia juga kalau Nasdem tidak berjuang agar presidensial threshold dijadikan 0. Kalau presidensial threshold dijadikan 0, maka Nasdem hampir pasti bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, karena untuk menjadi peserta pemilu 2024 rasanya tidak akan sulit lagi. Karena mereka sudah rapi, jaringan partainya tentu jauh lebih rapih lagi dibandingkan partai-partai lain. Menjelang Pileg 2019,
Nasdem disebut salah satu partai yang paling rapi. Oh, bukan 2019, bahkan 2014. Jadi termasuk yang paling rapi dokumennya, karena pada waktu itu mereka untuk pertama kalinya ikut. Jadi nggak ada gunanya kalau Nasdem kemudian bicara mengenai konvensi presiden, tapi thresholdnya 20% kursi. Dan kita tahu bahwa Nasdem tidak mencapai 20% kursi. Sudah ketahuan. Kalau dia tidak bisa mengajak mitra koalisi lain, maka tidak bisa. Lagi pula, kalau dia mau mengajak mitra koalisi lain, ya harus pastikan mereka yang leadingnya, agar calon presidennya bisa dari Nasdem. Bagaimana dengan partai-partai lain? Kita tidak tahu apakah partai lain akan mengadakan konvensi atau tidak. Tapi rasanya enggak. PDIP rasanya enggak mungkin mengadakan konvensi. Gerindra enggak mungkin juga mengadakan konvensi ya. PKB bisa iya bisa tidak. Tapi jangan lupa ya, Ketua Umum PKB orang yang cerdas, orang yang cerdik ya. Jadi kemarin waktu menjelang Pilpres 2014, mereka kan menggadang-gadang beberapa tokoh kan. Ada Mahfud MD, ada Rhoma Irama, pada waktu itu digadang-gadang. Ternyata konon ya tidak menjadi bagian pertimbangan ketika bernegosiasi dengan mitra atau calon mitra koalisi. Karena PKB juga tidak memiliki kursi yang bisa standing alone untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu partai P3, partai ini terlalu kecil, sudah menjadi partai yang paling bontot, urutan ke-9 dari partai-partai yang memiliki kursi di DPR. Hampir saja mereka tereliminasi. Jadi rasanya kalaupun ada konvensi partai P3, nggak menarik untuk diikuti. PAN rasanya nggak mungkin juga mengadakan konvensi, karena so long time Zulkifli Hasan kalau bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Entah kalau nanti melihat strategi untuk membuka PAN bagi calon voters. Karena bagaimanapun PAN membutuhkan sebuah terobosan agar bisa mendongkrak perolehannya. Sekarang PAN cuma nomor 8 dari 9 partai yang ada di parlemen. PKS, sangat mungkin PKS mengadakan konvensi, tapi sekali lagi, kalau partai yang urutan di atas 5, 6, 7, 8, 9, rasanya kalau mereka mengadakan konvensi, tidak menarik. Jadi, Demokrat juga begitu. Sekarang partai urutan 6, pernah menjadi juara 1, tapi sudah pasti akan mencalonkan AHY sebagai calon presiden, nggak mungkin juga konvensi. Jadi satu-satunya partai yang paling mungkin mengadakan konvensi adalah Partai Nasdem. Kenapa Partai Nasdem? Sederhana penjelasannya. Nasdem memang yang dominan, sama seperti partai lain, adalah satu orang saja, yaitu Surya Paloh. Tetapi kelemahannya dan juga menguntungkan bagi Nasdem barangkali, Surya Paloh tidak populer sebagai capres dan cawapres. Dia tidak cukup populer untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi walaupun dia sosok yang kuat, masyarakat tidak atau kurang mempertimbangkannya. Ya, demikian juga sosok-sosok lainnya, Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya, Hendro Priyono misalnya. Mereka adalah sosok yang kuat, tetapi untuk menjadi calon presiden tidak disebut-sebut oleh massa. Nah, karena itulah kemudian Nasdem menjadi fleksibel untuk mencari calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih mereka percaya diri karena mereka tiba-tiba menjadi partai nomor 4. Lompatannya jauh sekali. Karena sebelumnya mereka hanya menjadi partai nomor 2 dari terakhir pada 2014. Hanya di atas Hanura saja. Di atas Hanura atau di bawah Hanura ya, nanti kita cek ya. Sementara pada 2019 mereka menjadi partai nomor 4 setelah 1 PDIP, 2 Gerindra dari sisi suara, 3 Golkar, tapi dari sisi kursi Golkar lebih banyak, dan 4 Nasdem. Sehingga mereka menjadi partai yang signifikan dan tentu memiliki kepercayaan diri untuk mengadakan konvensi dan lain sebagainya. Dan konvensi adalah cara untuk menarik orang-orang kepada Partai Nasdem. Jadi sebelumnya kan Partai Nasdem
juga menarik kepala-kepala daerah dengan penguasaannya terhadap jabatan Jaksa Agung ya. Tapi sekarang konvensi akan menarik orang lain untuk melihat Nasdem, dan kebetulan yang menjadi berita yang empuk bagi stasiun televisinya kan. Jadi dia bisa bermanuver di sana. Tapi sekali lagi, hasilnya tidak akan ada gunanya kalau Nasdem kemudian tidak bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Tapi mudah-mudahan Sobat RH sekalian, jalan Nasdem ini bisa membuat alternatif kebekuan dari kemungkinan calon presiden itu diambil oleh koalisi istana. Kalau harapannya misalnya Nasdem bisa menarik 1 atau 2 partai istana untuk kemudian mengajukan calon presiden, maka nanti kita akan lihat berapa persentase kursi masing-masing partai ya. Maka kemudian akan ada 3 calon bisa. Jadi partai istana PDIP Gerindra CS, kemudian partai yang keluar dari istana Nasdem yang mungkin bisa mengambil 1-2 partai istana, lalu kemudian partai di luar istana kalau presidensial threshold tidak dihilangkan. Tapi kalau presidensial threshold dihilangkan, maka semua partai memiliki peluang untuk mengajukan calonnya masing-masing, dan tentu saja bisa memastikan bahwa calonnya akan bisa diajukan. Tapi sekali lagi, terkait dengan Habib Rizik dan UAS, ya saya pun mengatakan mereka barangkali for the time being saat ini tidak berambisi amat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya jangan mengatakan itu sudah 100%. Tidak ada yang 100% dalam politik. Kalau peluang memang besar, survei mengatakan nomor 1, akar rumput mereka kemudian kuat, saya kira tidak ada tokoh politik yang akan menolak dicalonkan. Asal surveinya nomor 1. Tapi kalau surveinya tidak nomor 1, ya susah memang. Kalau cuma nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Namun Sobat RH sekalian, soal survei ini kadang-kadang tergantung persepsi awal. Jadi surveyor menaruh nama-nama itu, nama-nama yang memang dianggap akan nyalon. Jadi nama seperti Habib Rizik, seperti UAS barangkali tidak masuk dalam daftar yang sifatnya semi terbuka atau semi tertutup. Jadi biasanya survei itu kan menyebutkan nama, lalu kemudian kita mencontek nama, lalu ada nama lain titik-titik. Nah, biasanya mereka jarang memilih yang titik-titik itu. Jadi ada nama-nama yang sudah disodorkan. Karena dalam imajinasi surveyor Habib Rizik dan UAS tidak akan nyalon, maka dia tidak populer. Tapi kalau kita menyebutnya bahwa dia bersedia nyalon, maka kemudian akan menggelinding. Itu sama dengan Erick Thohir misalnya. Sebelum ada pembicaraan bahwa Erick Thohir nyalon, maka namanya tidak pernah muncul. Tapi begitu dia kemudian punya keinginan, bahkan sudah bagi-bagi sembako segala ya, Erick Thohir for 2024 ya, Erick Thohir for presiden, maka kemudian survei pun menggelinding. Sebaliknya Sri Mulyani sudah tidak pernah kedengaran lagi, karena sepertinya tidak lagi dalam arus menjadi calon presiden yang cukup diperhitungkan. Jadi sekarang ini arus yang diperhitungkan itu adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandi Uno, Ridwan Kamil. 5 orang itulah. Yang lainnya belum menyeruak. Lalu kemudian level berikutnya, di situ ada nama AHY, ada nama Puan Maharani. Karena itulah kemudian untuk Habib Rizik menyeruak, untuk UAS menyeruak, itu sepertinya butuh sign dari mereka sendiri apakah mereka mau menjadi calon presiden atau tidak. Kalau sekarang jauh sekali dari pembicaraan bahwa mereka adalah calon presiden dan calon wakil presiden atau calon presiden dua-duanya, sehingga surveinya tidak meningkat. Tapi apapun itu Sobat Era sekalian, saya pribadi menginginkan bahwa pertarungan 2024 adalah pertarungan ide gagasan dari orang-orang brilian dan terbaik di Republik ini. Karena itulah pesan moralnya, hapuskanlah presidensial threshold itu. Berkali-kali saya mengatakan hapuskanlah presidensial threshold itu, agar kita bisa melihat orang-orang terbaik ini menjadi calon pemimpin dan berkompetisi, meyakinkan masyarakat siapa yang terbaik dari mereka.
Dari sisi apapun, dari sisi konsep, dari sisi pandangan, dari sisi akhlak, dari sisi amanah atau tidak, dan lain sebagainya. Jangan seperti 2014 dan 2019, kita di fait accompli dengan dua calon yang itu-itu saja. 2019 paling tidak menarik pilpresnya, karena belum terjadi di dunia rasanya ada rematch, ya, ada pertandingan ulang. Dan mudah-mudahan tidak terjadi juga head to head lagi antara Prabowo dengan siapa misalnya dalam Pilpres 2024. Kita ingin calon-calon yang mencerahkan, yang betul-betul punya energi besar untuk mengubah bangsa ini. Karena bagaimanapun, ya barangkali di sana sini masih ada kekurangan dan kekecewaan terhadap arah atau jalannya pemerintahan. Nah, kita menginginkan ada sosok yang jauh lebih kuat, lebih brilian, lebih berani memberikan terobosan kepada bangsa ini, agar bangsa ini bisa mencapai apa yang saya katakan sebagai baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang tidak ada korupsinya, negeri di mana rakyat terlindungi, rakyat sejahtera, rakyat dicerdaskan, sehingga mereka hidup dalam perdamaian dan kedamaian. Sedikit utopis, tapi bukan tidak mungkin. Karena kalau Yang Maha Kuasa menghendaki, ada tekad dari rakyat Indonesia, ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin yang accepted, yang diterima, dan semua orang kemudian bergotong royong untuk membangun bangsa ini, saya yakin kita akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Iya, Sobat Era sekalian, itu tadi mengenai PA212, mengenai Partai Nasdem yang mau membuka konvensi Capres. Mudah-mudahan semua berjalan baik, berjalan sebagaimana kita inginkan, untuk menghasilkan pemimpin terbaik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.